Penyidik Barreskrim Polri menangkap 4 tersangka, satu diantaranya warga negara Cina berinisial QR yang berperan sebagai pengendali 7 situs judi online. Ya, penangkapan keempat tersangka beserta barang bukti uang nilainya fantastis hampir 15 miliar rupiah. Penyidik Barreskrim Polri mengungkap masih ada 3 buron lagi yang dikejar dari jaringan judi online dengan modus perusahaan agregator. 3 buron merupakan warga negara asal Cina. QR yang telah ditangkap disebut polisi memiliki peran lain, salah satunya yakni melakukan pertukaran uang dari mata uang rupiah ke kripto. Dalam kasus ini pemirsa, Barreskrim Polri juga menyita total uang lebih dari 190 miliar rupiah dari ratusan rekening penampungan judi online yang ditangani penyidik selama Januari hingga Mei 2025. Sudah disampaikan langsung dari PPATK, ada 39 laporan informasi. Jadi beberapa LHA PPATK yang diserahkan dari PPATK, kita serahkan ke Tipiksus, kemudian dibuatkan laporan informasi untuk ditindaklanjuti. Kalau yang kaitannya dengan judi online dan sebagainya bisa diserahkan kepada Cyber. Informasi dari LHA dan LJ tersebut juga ditindaklanjuti dengan menerbitkan 18 laporan polisi dan ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penanganannya. Mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013. Kemudian kita juga melakukan penyidikan tindak pidana perjudian online dan juga melaksanakan penyidikan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Dari 18 laporan tersebut, Barreskrim Polri telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 164 rekening senilai sekitar 61,1 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Barreskrim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar 194,7 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan LHA yang diberikan oleh teman-teman dari PPATK yang sudah ditindaklanjuti. Yang lainnya masih dalam proses dan salah satu yang muncul adalah perjudian online. Ini yang harus selalu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang masih bermain judi, tolong dihentikan. Karena sekali lagi tidak ada orang pemain judi yang menang. Ketemu dengan teman-teman media. Dan judi online kalau kita lihat pertumbuhan 2022 ke 2023, teman-teman bisa melihat pertumbuhan itu 213% dari 2022 ke 2023. 2022 ke 2022 200 sekian triliun. Perputarannya 2023 sampai 327 triliun. Pertumbuhan sampai 213%. Setelah dikeluarkan, setelah rapat berulang kali koordinasi diperkuat kami dengan teman-teman Barreskrim dalam satu des yang sama, komitmen Astacita Prabowo kita realisasikan. Pertumbuhan tahun ini kita tekan sampai 10%. Bayangkan, sebelumnya tumbuh 213%, sekarang tumbuh 10%. Ini sudah jauh lebih baik. Tahun 2024 saja pertumbuhan judi online itu sampai 981 triliun. Pertumbuhan judi online sampai 981 triliun. PPATK memprediksi sampai tahun 2024 kemarin pertumbuhan bisa ditekan dengan keseriusan kerja sampai 440 triliun. Ya, tidak sampai 981, tapi bisa ditekan sampai 440 triliun. Tapi ternyata hasilnya jauh lebih baik. Kolaborasi seperti yang Pak Kabar Reskrim sampaikan tadi menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Pertumbuhan berhenti di 359 triliun. Pertumbuhan dari 327 berhenti di 359 dari prediksi 440 triliun. Dan itu prestasi
Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online dengan modus jual beli saham atau kripto internasional. Total kerugian kasus mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Pemirsa di Resiber Polda Metro Jaya Kombes Pol Roberto Pasaribu menjelaskan, para tersangka ini melakukan aksi dengan modus jual beli saham. Jual beli saham aset kripto secara fiktif. Korban tersebar di sejumlah daerah seperti daerah Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang diakibatkan dari kasus ini pemirsa mencapai 18 miliar. Polisi sudah menangkap 2 tersangka yang terlibat dalam kasus ini meliputi SP, warga negara Indonesia, YCF, pria warga negara Malaysia. Dari keterangan para tersangka, mereka melakukan kegiatannya di Malaysia. Dan saat ini Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Divisi Hubinter Polri dan Interpol untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Mohon tampilan aplikasinya ditampilkan slide-nya. Ini salah satu contohnya dengan nama Morgan Asset Group LTD. LTD artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip karena ini kita duga saat ini yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real. Ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu. Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa, itu akan sama yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, inilah yang membuat para korban ini sangat yakin dan ada beberapa dari korban-korban ini yang sudah melakukan withdraw atau penarikan. Jadi ketika mereka memasukkan uang senilai 500 juta, akan dihitung keuntungan 150%-nya mereka boleh untuk menarik. Dan itu diberikan oleh pelaku untuk memberikan ketertarikan. Setelah mereka melakukan withdraw, kemudian akan ditawarkan, mau nggak menjadi grup yang eksekutif dengan nilai limit minimal 1 miliar ya, atau 100.000 mata uang Singapura atau mata uang dolar. Jadi itu yang mereka tawarkan sehingga korban melakukan top up. Setelah itu mulai penipuan-penipuan yang berlaku disampaikan. Bahkan di beberapa aplikasi ini salah satunya korban tersebut diyakinkan untuk mendapatkan pengajaran terlebih dahulu. Nanti ada seseorang yang sudah direkam secara video ataupun kita duga ini merupakan menggunakan teknologi artificial intelligence, sebenarnya bukan orang wajah yang real tetapi seolah-olah bisa untuk berbicara langsung. Ini yang melakukan semacam pembelajaran kepada korban, sehingga korban juga merasa sangat yakin. Jadi tidak hanya ditampilkan aplikasinya, tidak ditunjukkan lalu lintas transaksi keuangan secara benar, tetapi juga diberikan pengajaran. Jadi dibuat seolah-olah ini seperti layaknya transaksi perdagangan kripto atau perdagangan saham yang nyata. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden juga menegaskan pentingnya mengelola anggaran pendidikan yang besar agar tepat sasaran. Saat ini kita mengerti semuanya bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi suatu kebangkitan, bagi kebangkitan suatu bangsa dan negara. Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil.
Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, bukan buah yang jatuh dari pohon. Masa damai bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Masa damai adalah upaya pemimpin, upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan rakyatnya. Dan dalam masa damai ini, marilah kita semua unsur bangsa, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membangun negeri dengan kecerdasan, dengan kearifan, dengan hati yang bersih, dengan kejujuran, sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pendidikanlah yang menentukan apakah negara ini mau jadi negara miskin atau negara ini mau jadi negara yang baik untuk rakyatnya. Pendidikan yang menentukan. Pendidikan sudah dapat alokasi yang besar, tapi marilah kita waspada. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Tidak kita mencari kesalahan siapapun. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama saya memang menetapkan anggaran, saya kira kalau dicek cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah. Tapi tidak cukup. Berapa? 16 triliun ya. 16, hampir 17 triliun. Tapi cukup hal ini untuk mungkin hanya 11.000 sekolah. Ya, 11.000 sekolah kira-kira. Ini tidak cukup. Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus.
Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Terus-menerus saya memikirkan bagaimana kita cari uang, bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Karena terus terang saja, berkali-kali saya sampaikan, kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat. Pemirsa, Hari Pendidikan Nasional membawa kabar gembira bagi guru dan murid. Pasalnya, pemerintah akan mencanangkan program prioritas, mulai dari revitalisasi sekolah hingga bantuan uang tunai bagi guru honorer. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei turut membawa berkah bagi siswa dan guru. Sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, pendidikan masuk dalam program prioritas nasional. Di antaranya revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan penyaluran insentif baru guru non-ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjabarkan program pembangunan atau renovasi sekolah akan dilakukan di 10.440 sekolah. Program digitalisasi sekolah dengan memberikan bantuan Smart Class atau kelas pintar untuk 15.000 sekolah di seluruh Indonesia. Komitmen Bapak Presiden untuk membangun sekolah-sekolah Indonesia menjadi sekolah-sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana akan terus dilakukan. Khusus untuk SD Negeri 02 dan 03 Lui Batu, insya Allah selain gedungnya akan dibangun menjadi gedung 2 lantai. Para guru dan murid pun mengaku senang dengan kebijakan ini, lantaran mereka untuk pertama kalinya akan merasakan belajar dengan layak seperti anak-anak di kota pada umumnya tanpa diselimuti rasa takut akibat sekolah yang rawan ambruk. Alhamdulillah kami dari SDN Lui Batu 03 mendapat tanggapan seperti ini dari pemerintah Indonesia, dari Pak Presiden juga dari Menteri. Kami merasa sangat bersyukur sekali, alhamdulillah sekali gitu ya. Karena selama ini memang ini yang kami harapkan, ini yang kami impikan gitu ya Pak ya. Sementara itu, guru honorer akan mendapatkan bantuan dana transfer langsung ke rekening sebesar 300.000 yang akan disalurkan setiap bulan. Serta bantuan sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum mendapat jenjang D4 atau S1 lalu ingin kuliah kembali. Kebijakan ini diharapkan dapat memakmurkan kesejahteraan guru dan murid, terutama untuk membuat kualitas pendidikan bermutu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Salam Pulungan, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga belum sarapan dan tidak kuat menahan panas saat mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional. 50 pelajar di Jombang jatuh pingsan. Puluhan pelajar pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur. Petugas Satpol PP harus bolak-balik mengevakuasi peserta upacara yang pingsan ke tenda medis, baik menggunakan tandu maupun dengan cara menggendong peserta yang pingsan. Tak hanya Satpol PP, tim medis juga kewalahan menangani banyaknya peserta upacara yang pingsan. Belum sarapan dan tak kuat menahan panas jadi penyebab banyak pelajar yang pingsan. Awalnya biasa aja, terus tiba-tiba agak mual, terus pandangannya buram. Hingga upacara berakhir, total 27 pelajar jatuh pingsan. Semuanya bisa ditangani oleh tim medis sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Bertepatan di Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Provinsi Jakarta menyerahkan 371 ijazah siswa yang sempat ditahan pihak sekolah karena tidak ada biaya. Pramono menargetkan seluruh ijazah yang jumlahnya lebih dari 6.000 tertahan ini bisa ditebus. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan ijazah bagi 371 siswa sebagai bagian dari program pemutihan ijazah tahap kedua tahun 2025. Sebelumnya pada tahap pertama telah diberikan ijazah kepada 117 siswa. Ijazah para siswa ini ditahan pihak sekolah karena kendala biaya. Pemprov Jakarta sudah menyiapkan dana untuk menebus ijazah tertahan bagi siswa yang tidak mampu. Pramono menegaskan program ini akan terus berlanjut hingga seluruh ijazah yang mencapai 6.652 yang tertahan dapat ditebus. Ini tadi kami juga menyerahkan pemutihan tahap kedua. Tahap pertama berjumlah 117 siswa. Tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa. Dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini. Pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta. Ini merupakan program Quick Win saya dan Bang Dul 100 hari. Alhamdulillah hal-hal yang utama apa yang kami sampaikan ketika melakukan sosialisasi, alhamdulillah sekarang ini hampir sebagian besar telah terpenuhi. Pramono berharap kedepannya tidak ada lagi warga Jakarta yang mengalami hambatan dalam mengakses ijazahnya karena persoalan ekonomi. Sebelumnya ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan menyerbu gedung Balai Kota Jakarta demi mendapatkan ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Meski harus antri panjang dan berdesak-desakan, sebanyak 488 siswa akhirnya mendapatkan ijazah mereka yang ditebus oleh Pemprov DKI, nilainya mencapai 1,69 miliar rupiah. Ini sebagai kado di Hari Pendidikan Nasional. Setelah sempat diserbu pelamar petugas PPSU, kini kantor Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali diserbu warganya. Kali ini, serbuan datang dari ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Meski harus antri panjang berdesakan, para siswa tetap bersemangat untuk mendapatkan ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Pemutihan ijazah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2025 ini diberikan secara simbolis kepada sejumlah siswa oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menerangkan, pada tahap pertama Pemprov Jakarta telah memberikan bantuan penebusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sejumlah siswa mengaku terbantu dengan adanya program ini karena bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut aku ini program yang bagus karena bisa mempelancar siswa-siswi lain ya untuk lebih bisa masuk ke sekolah lain karena nggak ada halangan dari ijazah gitu. Sebelumnya halangannya di mana? Kenapa ijazahnya sampai ketahan? Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Sebelum ijazah dibagikan, ratusan siswa juga sempat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pramono Anung yang bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemerintah daerah Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, puluhan pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina, anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aijus melaporkan. Ya, kenakalan remaja memang tidak hanya membuat resah para orang tua, tapi juga negara. Dengan disiplin yang tegas dan sempurna, TNI siap dilibatkan memberikan arahan yang tak ternilai harganya. Lantas, akankah pembinaan militer benar-benar bisa menjadi solusi nyata atasi kenakalan remaja? Seperti apa sih pembinaannya? Kita bahas lebih dalam malam ini pemirsa bersama dengan narasumber istimewa kita, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Christo Mesianturi. Selamat malam Pak Kapuspen, apa kabar Pak? Selamat malam Mas Yudi, kabar baik. Bagaimana kabar di sana? Alhamdulillah baik juga di sini. Baik Pak Kapuspen, langsung saja ini, apakah TNI memiliki kurikulum khusus Pak untuk program pembinaan anak nakal Pak ketika ini digaungkan wacananya Pak? Ya, jadi kita melihatnya bahwa ini suatu terobosan dari pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk menangani bagaimana membina anak-anak yang dikategorikan nakal tadi ya. Dan tentunya atas pemerintah daerah tadi kepada TNI untuk membantu dalam membina anak-anak yang dikategorikan nakal tadi, kami siap untuk itu. Karena kan sesuai dengan juga diamankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, salah satu tugas dalam operasi militer selain perang itu adalah membantu pemerintah daerah. Nah, inilah satu pengejawantahannya, implementasinya. Kita siap untuk membantu pemerintah daerah. Nah, memang di TNI, terutama di Rindam-Rindam, itu kita ada namanya Dodik Bela Negara, Komando Pendidikan Bela Negara, yang memang sudah dari dulu itu disiapkan juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, bekerjasama dengan pegawai pemerintahan, yang dalam rangka untuk mendidik karyawannya atau mahasiswa atau juga adik-adik sekolah SMA dulu ya, dalam rangka peningkatan kedisiplinan, kemudian wawasan kebangsaan. Nah, kita sudah ada kurikulum itu, tinggal nanti apa sih kebutuhan dari pemerintah daerah tadi untuk memenuhi ekspektasinya gitu. Jadi berapa lama waktunya, kemudian apa saja yang perlu diberikan, sehingga nanti yang tadinya dibilang nakal itu berubah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berdisiplin. Nah, tentunya pemerintah Panglima TNI juga sudah memberikan instruksi kepada jajaran TNI, kepala TNI, bahwa materi-materi yang bisa kita berikan untuk membina adik-adik tadi, yang sebenarnya adalah materi disiplin, kedisiplinan, kemudian baris berbaris, pengembangan karakter atau karakter building, wawasan kebangsaan, yang tentunya dibawakan dengan cara yang happy, sehingga mereka juga senang dan mengikuti dengan sukarela gitu ya. Nah,
harapannya itu kan nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang awalnya mungkin dirasakan berat oleh mereka, mulai dari bangun pagi, kemudian dia harus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian senam pagi, apel, kemudian makan dia atur sekian menit harus makan, yang tidak pernah dia temukan saat dia di rumah gitu ya. Nah, contoh yang paling kecil, kamu bangun harus merapikan tempat tidur. Nah, kalau tidak rapikan tempat tidurmu, kamu akan saya hukum. Nah, dengan berulang-berulang seperti itu, tubuh ini kan akan mengadjust. Saya bangun jam 4:30 subuh, harus sholat subuh, kemudian olahraga. Terus begitu selama 4 hari, harapannya nanti tubuh kita sudah beradaptasi dan dia akan melaksanakan itu dengan sukarela dan menjadi habitnya kalau dia dikembalikan ke orang tua yang masing-masing. Gitu kira-kira Mas Didi. Pak, kalau anak-anak ini ketika mereka melakukan kenakalan remaja, salah satu faktor mungkin bisa dibilang adalah lingkungan, Pak. Ketika lingkungan itu diikuti begitu saja tanpa ada counter di situ, malah menjadi karakter dan jadi terbiasa. Ketika dilakukan pendidikan militer seperti ini, membongkar lagi karakter tersebut, Pak, supaya lingkungannya bisa perlahan hilang dan bisa menjadi karakter yang disiplin. Ini gimana solusinya, Pak, formulanya dari militer kita? Tentunya kan selama mereka nanti melaksanakan pelatihan ini kan tidak hanya praktek-praktek saja belaka, tapi juga kita akan memberikan wawasan kebangsaan, bela negara. Kita akan membantu menyadarkan mereka bahwa apa yang dia kerjakan itu salah selama ini. Nah, yang benar seharusnya seperti ini. Kita juga akan masukkan pendidikan budi pekerti, leadership, kepemimpinan, bahwa sehingga dia mengerti, oh ternyata yang saya lakukan selama ini adalah mengganggu ketertiban umum, mengganggu keselamatan orang, namanya membahayakan orang. Nah, itu yang harus diberikan kesadaran kepada mereka gitu, bahwa sebenarnya energi kamu yang tadinya untuk mengganggu ketertiban umum atau mengganggu keamanan orang lain, itu sebenarnya kalau bisa diarahkan menjadi energi yang positif untuk menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Nah, itu kira-kira yang perlu kita berikan kesadaran selama dia dalam pelatihan ini, termasuk dalam pendidikan keagamaannya juga, sesuai dengan agama masing-masing ya, sehingga dia juga tahu mana yang benar dan mana yang salah ya gitu ya. Dan artinya nanti juga kita akan berkesadaran bahwa tinggalkan apa yang sudah kamu kerjakan sebelum yang salah itu dan kembalilah ke jalan yang benar sehingga kamu bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan buat masa depanmu. Itu yang perlu kita tingkatkan kesadarannya, Mas, kira-kira. Pak Kapuspen, kalau saya kan pernah punya paman juga pendidikan militer, Pak ya. Saya pernah datang untuk mengunjungi beliau dan sangat disiplin sekali, Pak. Itu kalau untuk tentara ya, Pak ya. Nah, kalau untuk anak-anak gimana, Pak? Hukumannya itu yang diterapkan seperti apa ketika tidak menjalankan perintah atau menjalankan karakter tadi yang dibangun? Apakah hukumannya akan sama seperti untuk pendidikan militer atau gimana, Pak? Ya, saya rasa tidak, kan artinya hukuman itu bisa juga diberikan dengan cara-cara yang fun gitu ya. Artinya juga misalnya push up cuma 10 kali atau 5 kali atau misalnya nanti dihukum misalnya menggendong temannya. Nah, kira-kira atau lari keliling lapangan bersama-sama. Yang paling tidak nanti kita timbulkan juga rasa jiwa korsanya, rasa persaudaraannya, persahabatannya dengan teman-temannya ya. Sehingga nanti dia mempunyai rasa pertemanan yang kuat dengan teman-teman tadi itu, bahwa mereka pernah sama-sama dibina di tempat untuk menjadi anak yang baik sehingga kemudian hari dia bisa menjadi sesuai apa yang diharapkan dengan cita-citanya. Nah, kan juga ada materi-materi juga yang akan kita berikan itu seperti pembinaan fisik juga pasti gitu ya, sehingga mereka terbangun mens sana in corpore sano, dari dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga gitu lah. Nah, itu kesadaran-kesadaran itulah yang kita harus berikan, tanamkan kepada mereka sejak dini ya gitu ya. Toh sudah banyak contohnya sekolah-sekolah boarding school juga kan melakukan itu gitu ya. Contoh SMA Taruna Nusantara, Tridharma Nusantara kan banyak ya. Artinya itu bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya untuk menanamkan rasa-rasa nilai kebangsaan dan kedisiplinan kepada adik-adik tadi. Demikian, Mas Didi. Menarik sekali ya Pak Kapuspen, jika akan bisa membentuk karakter akan sangat luar biasa ya dampaknya. Tapi pertanyaannya Pak, idealnya berapa lama sih Pak pendidikan kepada anak-anak ini untuk mendapatkan mental yang baik? Kalau cuma 2 pekan apakah cukup Pak? Ya, makanya nanti kan perlu juga dalam pelatihan yang hanya 14 hari ini kita tinjau ke depannya. Kira-kira efektif tidak gitu ya, kan perlu kajian ya gitu ya. Kira-kira dengan 14 hari sudah bisa belum merubah itu, atau kalau memang dirasa kurang ya nanti berarti program berikutnya harus lebih lama lagi misalnya gitu. Tapi kan dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah juga kan, karena kan ini kan tidak pasti membutuhkan anggaran gitu ya untuk makan, untuk pelatihan yang pasti membutuhkan anggaran. Nah, itu yang perlu dihitung bersama-sama sehingga semua program ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memang kita harapkan bersama gitu Mas. Gitu. Ada beberapa yang menanggapi Pak ya, karena ini
salah satu gebrakan juga Pak ya, karena sebenarnya kan karena kita resah dengan kenakalan remaja kok bisa sampai ke kriminal gitu. Salah satunya juga adalah LPAI Pak yang mengkritisi anak nakal dimasukkan ke barak militer. Ada kekhawatiran pemaksaan kepada anak-anak kita ketika ke militer. Nah ini membantah ataupun menjelaskan secara benarnya seperti apa Pak, bahwa sebenarnya anak-anak ini dibina dengan baik di pendidikan militer. Ya artinya kan yang dilakukan kawan-kawan itu bahwa mereka dimasukkan militer, nanti ada militerisme di situ, tidak gitu ya. Ini meningkatkan kedisiplinan mereka gitu, meningkatkan wawasan kebangsaannya, kemudian meningkatkan keimanan ketakwaannya juga gitu ya. Artinya fokusnya kita adalah meningkatkan kedisiplinan gitu. Contoh dari dia harus bangun pagi jam 4.30, kemudian dia harus sholat subuh atau sesuai dengan agama masing-masing, kemudian dia harus senam pagi gitu yang tidak pernah dia lakukan di rumahnya. Makan harus waktu 15 menit, tertib, dan tidak boleh ada satupun butir nasi yang tersisa. Kita mempunyai pemahaman bahwa di luar sana masih banyak saudara kita yang tidak makan gitu. Nah itu kan nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan kepada mereka gitu. Bahwa kamu makan harus habis. Nah, karena kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa makan, dia harus ingat bahwa saudara-saudara kita juga masih ada yang susah cari makan hari ini. Nah, nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Jangan dulu kita a priori bahwa ini tidak tepat. Kita coba dulu, kita lihat keefektifannya gitu ya. Makanya tadi perlu ada evaluasi setelah ini, setelah dia nanti berhasil 14 hari, kemudian apa? Kan pasti ada perlu pembenahan di situ gitu. Jadi jangan belum apa kita udah wah ini melanggar HAM, melanggar itu, melanggar terlalu banyak diskusi kita di situ. Itu kira-kira Mas Edi. Salah satunya juga ya Pak Kapuspen ya, SMA Taruna Nusantara juga menggunakan semi militer Pak ya di situ Pak ya. Itu ada efeknya juga kepada siswa-siswanya Pak ya ketika akan langsung turun ke masyarakat ya Pak. Ya, kebetulan saya kan lulusan SMA Taruna Nusantara Mas, angkatan kedua gitu ya. Jadi saya langsung merasakan bagaimana seorang siswa SMP, lulusan SMP masuk ke SMA yang biasanya saya bangun suka-suka saya, mau jam 5, jam 7 nggak ada masalah, tapi saya nggak terlambat sekolah. Tiba-tiba saya dihadapkan pada lingkungan saya harus serba mandiri. Nah, itu menyiapkan pakaian saya sendiri, saya mencuci pakaian sendiri, menyetrika sendiri, menyembir sepatu sendiri, gitu ya. Dan saya harus pagi jam 4.30 sudah siap senam pagi, sholat subuh dulu senam pagi, kemudian makan pagi bersama-sama terpimpin dengan harus dirapikan meja makannya, sendok dan garpu harus di mana. Nah, itu sesuatu yang baru. Awalnya kita ada shock culture di situ, kami juga kaget dulu. Tubuhnya kan adjusting dia. Nah, tapi lama-lama akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan buat kita, buat kami gitu ya, seperti itu. Jadi saya ketika bangun saya harus melakukan tempat tidur saya dulu, kemudian saya harus menyembir sepatu saya, menyuci baju saya sendiri. Karena orang tua kita pun kaget setelah kita pulang ke rumah gitu, pas saat liburan itu, tuh anak saya berubah, nah, gitu lah. Nah, kira-kira kan harapannya itu mau menuju ke sana gitu Mas Jadi kira-kira ya. Itu bisa menjadi bukti ya Pak ya, pendidikan disiplin militer akhirnya seperti Pak Kapuspen hari ini begitu ya. Ya, dan banyak kan teman-teman yang lain yang lulusan dari saya nggak tahu, kan ada Pak Menteri AHY, Pak Seskap di Indra, kemudian ada banyak ya teman-teman yang artinya sudah mencapai posisi hari ini di pemerintahan itu ya. Baik, Pak Kapuspen, salah satu yang juga menarik disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja ini adalah sudah memiliki payung hukum sendiri. Kita simak bersama-sama pernyataan Gubernur Jawa Barat berikut ini. Pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Persimen 1 Setirayuda Kostrat. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa bersama Pak Kapuspen. Tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, mungkin ini pertanyaan terakhir ke Pak Kapuspen, bahwa ini adalah upaya ketika orang tua sudah tidak sanggup lagi memberikan pendidikan di rumah dan memberikannya kepada pendidikan militer. Seperti itu Pak ya. Ini bagaimana Pak untuk membuat memenuhi harapan dan ekspektasi dari para orang tua yang sudah memberikannya kepada TNI dalam hal ini?
Ya, jadi nanti kan saya rasa terobosan dari Pak Gubernur itu sangat bagus sekali, tapi yang perlu nanti kita kaji bersama, yang dimaksud kriteria nakal itu apa saja yang bisa mengikuti pelatihan ini, gitu ya. Jadi perlu kita samakan juga nanti, misalnya ada daerah-daerah lain yang akan melakukan itu. Kemudian juga kan apa saja sih yang perlu menjadi syarat, misalnya, harus ada izin dari orang tuanya, misalnya orang tuanya sendiri sudah lepas tangan untuk membina anaknya, oke, saya serahkan kepada pemerintah, kepada TNI untuk hal ini dalam membina anak saya. Artinya itu ya, perizinan itu kalau misalnya orang tuanya sudah mengizinkan, kan terasa tidak ada masalah di situ. Karena orang tua juga pengen anaknya menjadi lebih baik daripada yang sekarang ya. Dia pun membina pun sudah susah dan tidak bisa dianggap tidak mampu untuk membina anaknya. Sehingga dia butuh bantuan dari pemerintah daerah, butuh bantuan TNI untuk membina anaknya. Nah, TNI dalam hal ini karena diminta oleh pemerintah daerah, diminta oleh masyarakat, ya kami siap membantu untuk itu, gitu. Sehingga kita berharap dengan pelatihan ini ke depannya bisa menjadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya, sehingga anak ini anak baik, anak yang menjadi anak yang terpelajar, mencapai apa yang dia cita-citakan itu, Mas, kira-kira. Amin, amin, amin. Pak, terima kasih banyak, apresiasi sekali sudah berbagi bersama kami, Kapuspen TNI, Brigjen TNI Christomé Sianturi. Nanti kita izin bisa berdiskusi kembali ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, pembinaan karakter pelajar bermasalah pemirsa pada gelombang pertama dimulai hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini ternyata masih menimbulkan pro dan kontra pemirsa. Kita simak berikut ini. Lari. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai hari ini dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya, kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti belum bersedia memberikan komentarnya atas kegiatan ini. Perspektif pendidikan tuh perlu nggak sih, urgensi nggak sih? Saya soal itu no comment dulu ya. No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. Dia nggak bicara sama Pempus ya? Nggak ada. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu ya. Makasih Mbak, makasih.
Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahasnya lebih dalam, dari sisi yang berbeda, sudah bergabung bersama kami narasumber istimewa kita pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Pak Purwanto, kemudian pengamat militer ISIS, Pak Hairul Fahmi. Assalamualaikum semuanya, apa kabar Bapak-Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Saya pertama ke Pak Purwanto dulu. Pak Purwanto, pelajar SMP sudah masuk ke barak militer. Bagaimana nasib pendidikan formilnya Pak? Ini yang ditanya juga oleh masyarakat Pak. Pertama ini kan pendidikan formil. Jadi mereka tetap tercatat sebagai siswa di sekolah menengah pertama. Dan kemudian hak-hak pembelajaran mereka yang berkenaan dengan intrakurikulernya juga tetap dipenuhi. Dan bagian kita dan upaya penitipan kita di resimen itu juga merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi ini adalah pembelajaran kolaboratif antara Dinas Pendidikan dengan resimen, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan juga dari Kepala Cabang Dinas. Jadi ini merupakan pembelajaran kolaboratif yang dititipkan di resimen. Mereka tetap mendapatkan pembelajaran seperti hari ini, mereka jadwalnya ujian, mereka tetap dilayani ujian oleh guru yang berkunjung ke sana. Pak izin Pak, kalau untuk teknisnya yang akan mengikuti pendidikan militer ini seperti apa Pak? Karena kami dengar juga rencananya anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun juga akan diikut sertakan. Itu seperti apa Pak? Ya ini adalah anak-anak yang sudah terdata di setiap sekolah. Dan mereka selama ini sudah dilakukan pembinaan oleh guru BK, oleh sekolah dan orang tua. Tapi tetap belum berubah. Jadi ini adalah ikhtiar kita untuk mencari cara bagaimana agar pendidikan karakter kita itu efektif. Dari militer berarti akan dianggap menjadi salah satu solusi untuk bisa menangani hal tersebut ya Pak ya? Ya kita mencoba hal yang kita pandang ini baik gitu ya. Karena pola-polanya kolaboratif, kita melibatkan P2T, P2A, ada psikolog di situ, ada guru bimbingan konseling di situ, gitu, ada guru yang hadir di situ, dan pembiasaan dari mulai mereka bangun sampai tidur lagi, mereka dibiasakan dengan hal-hal yang positif. Baik, saya beralih ke Pak Hairul Fahmi. Pak, sebagai pengamat militer nih Pak, cocok nggak sih Pak kalau anak SMP gitu masuk barak dengan alasan karena nakal gitu Pak untuk menangani persoalan itu? Iya, saya melihat ini sebagai bentuk sekuritisasi terhadap masalah sosial. Ya. Anak-anak nakal atau bermasalah ini diperlakukan bukan sebagai subjek yang butuh pendampingan, tapi malah pemerintah daerah memilih jalan pintas ya, mengandalkan pendekatan koersif, ya, alih-alih untuk memperkuat sistem pendidikan, konseling atau dukungan keluarga. Ketidakmampuan bukan alasan ya untuk kemudian memindahkan itu dari lingkungan pendidikan yang inklusif ya ke lembaga lain ya yang kemudian diperlakukan mereka ini secara eksklusif ya dan stigmatis ini ya, karena yang masuk ke sana itu bukan satu sekolah kemudian mereka diadakan kegiatan katakanlah pembinaan penanaman rasa cinta pada tanah air, patriotisme, nasionalisme, dan pendahuluan bela negara misalnya begitu. Tapi ini kan stigmatis ya, mereka yang bermasalah yang dimasukkan situ ya. Jadi saya kira ini pendekatan yang tidak inklusif dan berpotensi bermasalah ya secara jangka panjang gitu. Pak Hairul, dan saya bukan menolak. Berarti gimana? Ini bukan subjek pendampingan tapi jalan pintas. Akan tetapi Pak, bukankah ada pendidikan akhlak, disiplin, wawasan lain, dan juga pendidikan formilnya pun tercukupi di situ Pak? Apakah itu bisa menjawabnya Pak? Pertanyaannya kan apakah itu tidak cukup dilakukan di sekolah? Ya, artinya kalaupun misalnya dipandang ada keperluan pendekatan disiplin ala militer dianggap bisa
bisa mengubah perilaku anak yang tadinya mungkin dianggap nakal, bermasalah, ini kemudian bisa dianggap bisa berubah. Kenapa tidak mereka yang dilibatkan, dikolaborasikan di sekolah, bukan di lembaga pendidikan militer ini, gitu ya. Jadi saya tidak menolak pelibatan militer dalam konteks ini ya, tapi dalam konteks pendidikan pendekatan disipliner ala militer ini kan ya memang bisa efektif, tapi mestinya harus berbasis kesadaran, sukarelaan ya. Kalau tadi saya sempat menyimak juga apa yang disampaikan Pak Kapuspen ya. Contoh SMA Taruna Nusantara ini berbeda ya. Dia lembaga pendidikan, dia inklusif ya. Mereka yang kesana, mereka yang bergabung, ini mereka yang sudah tahu dan memang siap menjalani pola pembinaan, pola asuh semi militer dan gitu. Jadi tidak ada masalah di situ. Nah, yang terjadi di Jawa Barat ini kan anak-anak yang dianggap bermasalah dikirim ke barat ya. Ya, dia disebutkan sebagai pilihan terakhir karena sudah ada ketidakmampuan orang tua, ada kegagalan sekolah. Tapi menurut saya ini bukan pembinaan, ini eksklusi gitu ya. Baik, saya minta ditanggapi Pak Purwanto. Silakan Pak Purwanto. Ya, selama ini kan anak-anak kita itu terkondisikan dengan kurang maksimal. Di sekolah-sekolah itu kan hanya sampai jam 1 begitu ya. Kemudian di rumah kurang perhatian dari orang tua, dan ini menimbulkan anak-anak yang potensial itu kemudian terkondisikan dengan situasi lingkungan yang tidak mendukung, akhirnya melakukan pola-pola yang tidak terpuji. Nah, ini kan memerlukan kondisi pembiasaan anak-anak yang terprogram seperti itu. Nah, karena ini pembiasaannya 24 jam, mudah-mudahan anak-anak kita itu mempunyai kebiasaan yang baik seperti itu. Karena mereka selama ini orang tuanya kesulitan kok. Anaknya suruh ke sekolah, ternyata nggak datang ke sekolah. Anaknya pulang sekolah bawa motor, kemudian main dan lain sebagainya. Ini kan kondisi yang dialami oleh pelajar-pelajar kita hari ini. Dan ini memerlukan mindset gitu ya dari anak-anak kita agar terbiasa dengan perilaku hidup yang positif begitu. Bagaimana Pak Hairul Fahmi? Terkondisikan dengan lingkungan tak mendukung sehingga dilakukan ke militer. Pertanyaannya adalah apakah memasukkan ke lembaga militer ini adalah jawaban? Inilah saya kira ini pendekatan yang instan, ini bentuk kemalasan dari upaya memikirkan solusi permasalahan sosial gitu ya. Jadi saya mendukung sekolah-sekolah yang menanamkan kedisiplinan yang kuat. Ya, saya juga bagian dari orang yang pernah mengalami pendidikan semi militer semacam itu ya. Tapi disiplin yang baik itu kalau ini bagi siswa ya di sekolah yang seharusnya jadi ruang yang memulihkan, bukan tempat hanya untuk yang mampu saja begitu ya. Artinya yang mampu begitu, yang ada tadi ya yang tidak yang masih menyimpang, yang masih ada kemudian disingkirkan dari ruang yang semestinya ini untuk ditempatkan di tempat lain yang 24 jam, tapi dalam 2 minggu itu ya saya kira tidak ada yang bisa cukup ya untuk tangani. Lebih baik kalau saya benahi ininya kurikulum. Kalau ada kebutuhan untuk penanaman disiplin, ya masukkan itu dalam kurikulum, ya bangun. Dan memang ini tidak bisa instan gitu ya. Ya butuh kajian, butuh upaya-upaya yang kemudian dikaji, dievaluasi supaya ini jadi sistemik gitu ya, bukan dengan memindahkan mereka keluar dari sistem pendidikan yang normal tadi gitu. Baik Pak Hairul, sebelum saya minta ditanggapi Pak Purwanto kembali, kita simak bersama-sama ya Bapak-Bapak dan juga pemirsa melihat bagaimana Barak Militer Markas Resimen Armet 1 Kostrad di Purwakarta, Jawa Barat. Ada 39 pelajar bermasalah peserta bina militer yang tetap ikut ujian sekolah. Jadi mereka tetap menjalani pendidikan seperti di sekolah. Dan ada pemantauan jalannya ujian. Kita simak berikut ini.
Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI, juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Purwanto dan Pak Hairul Fahmi. Izin Pak Purwanto, berarti kalau barusan kita mendengar dari Pak Hairul, ini bisa dikatakan ada 2 kritikan nih Pak Purwanto dengan sistem program pendidikan militer. Yang pertama dari LPAI, Kak Seto yang juga menyampaikan bahwa harus ada pendekatan pendampingan ketimbang militer kepada anak. Kemudian barusan Pak Hairul menyampaikan bahwa mengapa tidak dilakukan pendidikan militer tersebut kolaborasi datang ke sekolah. Nah, ini dengan kritikan-kritikan seperti ini Pak Purwanto, bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa meyakinkan ini adalah salah satu solusi yang akan diupayakan untuk anak sekolah? Mereka kan terus didampingi oleh psikolog, oleh guru-guru bimbingan konseling ke situ. Kemudian ini kan bukan persoalan anak saja, ini adalah persoalan orang tua. Maka selama 6 bulan ini guru-guru BK itu juga bukan hanya menangani anaknya, tapi memberikan supervisi konseling kepada orang tuanya. Nah, ini adalah sistem pendidikan kita. Dan hari ini juga kan kementerian mengeluarkan, dan salah satu strategi dari kementerian itu kan partisipasi semesta dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Maka di situ juga di Perpres 87 tahun 2017, di situ pemerintah daerah berkewajiban bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dengan kementerian, dengan lembaga manapun yang mempunyai keinginan untuk mendidik karakter untuk anak-anak seperti itu. Jadi karena pendidikan itu tidak juga mesti menjadi tanggung jawab sekolah, toh ini harus menjadi tanggung jawab semua, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab seluruh masyarakat yang baik lembaga maupun apapun yang berkepentingan dengan pendidikan. Pak Hairul, salah satunya juga adalah dari orang tua siswanya Pak yang menyampaikan bahwa mereka sudah tidak sanggup memberikan pendidikan di rumah, maka diserahkan ke pemerintah dan ke TNI. Apakah itu tidak cukup menjawabnya, Pak? Ya nggak cukup. Pemerintah daerah memang bertanggung jawab, tapi TNI kan, ya pelibatan TNI dalam hal ini, ya artinya kan tidak harus ke barak, itu loh. Ini prinsip pendidikan kita ini kan inklusif ya. Pendidikan kita itu harus inklusif, ya berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kan jelas ya. Pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis, inklusif, non diskriminatif gitu kan. Kalau ada peserta didik yang melanggar tata tertib, ya diatur melalui pembinaan, bukan pemindahan ke institusi non pendidikan seperti barak militer. Itu persoalannya di situ. Jadi alasan pembentukan disiplin, pembentukan karakter itu tidak harus memindahkan mereka yang dianggap bermasalah ini ke lingkungan militer itu. Misalnya begitu loh. Tapi kalau misalnya kolaborasi kalau partisipasi oke, semesta oke, tapi pemindahannya ini yang kita permasalahkan begitu ya. Kalau misalnya ini Pak Hairul, misalnya anak-anak tersebut kurikulumnya dibuat di sekolah, kemudian ya sekolah akan kolaborasi dengan militer di sekolah, tapi anaknya ke sekolah saja tidak. Nah, itu gimana, Pak? Ya itu kan tadi katanya mau ada yang dijemput, diserahkan orang tuanya segala macam. Ya itu kan mekanisme yang bisa diatur begitu ya. Jadi jangan jadikan juga lembaga institusi militer ini sebagai tempat sampah, keranjang sampah. Semua masalah ditumpahkan ke sana begitu ya. Jadi kalau militer pasti saya yakin mereka tidak akan menolak membantu pemerintah daerah. Tapi dalam konteks ini kan pemerintah daerah juga harus berpikir yang lebih komprehensif gitu ya. Jangan jangan kemudian sedikit-sedikit lempar ke sana. Nanti ada problem premanisme juga lempar ke sana. Semua hal dilempar ke sana. Terus yang dikerjakan pemerintah daerah sendiri apa begitu. Baik. Apakah ini jalan pintas Pak Purwanto? Ya, ini adalah aksi nyata dari kita untuk bagaimana secara cepat bisa menyelesaikan problem-problem yang kita hadapin gitu ya. Karena kita membutuhkan institusi yang mampu gitu ya, institusi yang mampu berkolaborasi dengan kita, bisa menambal apa yang belum kita miliki gitu.
Baik, sebelum kita lanjutkan kembali Pak Purwanto dan Pak Hairul, kita simak ini juga ada kritikan nih yang saya sampaikan tadi dari LPAI, Lembaga Pelindungan Anak Indonesia, yang menilai pembinaan dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. Berikut pernyataan Kak Seto. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada apa kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Pak Purwanto, saya garis bawahi yang disampaikan oleh Kak Seto tadi adalah harus layak anak, harus ramah anak. Karena Pak Purwanto, kalau pendidikan militer kan kita tahu bahwa ya sangat disiplin sekali ya, TNI begitu, yang notabene kita jarang ada anak-anak di sana untuk dilibatkan. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa pendidikan militer program ini juga layak anak, ramah anak, Pak Purwanto? Ya, kita udah pastikan bahwa ini bukan pendidikan militer. Oke. Ini bukan pendidikan militer seperti calon-calon militer itu. Oke. Militer itu kan juga humanis kalau menghadapi anak-anak seusia ini, gitu ya. Dan ini kita pastikan ramah anak karena juga di situ ada P2 TP2A, ada psikolog di situ, kemudian tempatnya juga nyaman seperti itu. Nah, ini yang membuat kami yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Seto, dan itu juga kan dialog dengan kita tadi malam, udah jelaskan bahwa ini memenuhi kaidah-kaidah yang layak untuk pendidikan anak. Pak Hairul, bagaimana Pak? Karena semua sudah melibatkan semua pihak sehingga ini bisa dipastikan tujuannya ya untuk kebutuhan anak itu sendiri, Pak Hairul. Tapi tidak menjawab soal bagaimana prinsip inklusivitas itu dijalankan gitu. Ini eksklusif gitu ya. Ini anak bermasalah, kita belum bicara stigma, kita belum bicara problem sosialnya teratasi atau tidak gitu ya. Dan tidak ada solusi instan bagi pembinaan karakter gitu ya. Dalam 2 minggu apa yang bisa diperoleh gitu. 6 bulan ya. Pak. Bagaimana? 6 bulan. Oh, 6 bulan. 3 tahun saja, 4 tahun belum tentu yang sudah. Iya, itu kan ketakutan Bapak. Oh, bukan ketakutan Pak, saya paham betul Pak. Saya juga paham betul Pak. Tidak masalah. Pertanyaan saya itu, terserah mau dilakukan, tapi bagi saya ini kemalasan birokrasi daerah, gitu aja. Tapi pendidikan ala militer nggak apa-apa kan Pak ya, Pak Hairul, untuk anak? Tidak ada masalah, tapi tempatnya jangan eksklusif ya. Ini pendidikan harus inklusif ya, tidak memberikan stigma pada anak. Makanya tadi disebutkan layak anak, ramah anak itu bukan sekedar ininya ya, tapi inklusivitas dan tidak stigmatis, itu yang paling penting. Ini anak bermasalah malah dikecualikan, kemudian kemudian ditempatkan di lembaga pendidikan militer, walaupun tidak ada praktek ala militerisme lah kata di dalam pembinaan mereka, tapi mereka bagian dari tadi 39 anak yang dianggap bermasalah dan kemudian masukkan ke lembaga pendidikan, siapapun tahu itu. Ya, ini akan jadi salah begitu ya. Baik. Dan kemudian tadi ya soal hak anak atas perlakuan perlindungan dari kekerasan, dari bentuk-bentuk permaksaan, walaupun itu diserahkan oleh orang tua lah. Ini saya kira tetap pendekatan yang harus dikaji lagi lah ya. Baik. Kita tidak memerlukan solusi instan atas problem sosial gitu. Baik, sayang waktu kita terbatas, banyak yang saya tanyakan, tapi begini ke Pak Purwanto mungkin terakhir kembali Pak. Izin saya menyampaikan pertanyaan netizen ke Pak Purwanto ya. Mendukung upaya ini, tapi mengapa pilihannya militer? Bukankah ada yang lain seperti pesantren Pak? Nah, ini seperti apa Pak? Ini juga melibatkan ada pesantren, ada kiai yang datang ke situ mengecek kerohanian. Dan kita ini program kolaborasi kok.
Dan selama ini juga kan kedisiplinan pembiasaan yang dilakukan oleh TNI, saya pikir itu baik. Baik, terima kasih atas jawaban penutupnya Pak Purwanto. Pak Hairul, terima kasih banyak ya Pak sudah berbagi bersama kami, bergabung untuk berdiskusi di Dialog Sindo Prime. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer yang tadi kita diskusikan. Di mana program itu dilaksanakan mulai hari ini. Tujuannya seperti yang kita dengarkan juga tadi, membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah, pemirsa. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menilai program 3 juta rumah yang menjadi program utama pemerintahan Prabowo baru bisa terwujud tahun depan. Pasalnya, anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Program 3 juta rumah baru bisa terwujud setelah didukung penuh APBN 2026. Dan menurut Fahri, pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin saja. Anggaran renovasi rumah di APBN 2025 hanya sebesar 850 miliar rupiah dan hanya cukup merenovasi 40.000 unit rumah. APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Meski begitu, pemirsa, pemerintah tetap berupaya membangun atau renovasi rumah sebanyak-banyaknya di tahun ini, di mana Fahri Hamzah berharap penambahan anggaran untuk perumahan tahun ini bisa dimaksimalkan. Ini misalnya FLPP itu anggarannya tahun ini yang sudah terdaftar di APBN adalah 28,27 triliun. Itu hanya untuk mengcover sekitar 220.000 rumah kredit pembangunan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kalau angka atau uang yang sama kita konversi untuk renovasi, sebab jangan lupa Bapak Ibu sekalian, renovasi itu artinya juga membangun rumah baru. Karena rumah layak dijadikan, rumah tidak layak dijadikan layak, itu juga membangun rumah. Di daerah tidak ada masalah dengan tanah. Orang bisa langsung direnovasi rumahnya. Pada dasarnya rumah yang tidak layak itu dijadikan layak, itulah pembangunan rumah. Masuk angkanya dari yang 3 juta itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara sampai dengan akhir kuartal 1 2025 sebesar 104,2 triliun atau setara dengan 0,43% dari produk domestik bruto.
Realisasi defisit APBN tersebut telah mencapai 16,2% dari target tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita Maret 2025 pada 30 April 2025 mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara per kuartal 1 2025. Sri Mulyani melaporkan sampai akhir Maret 2025 APBN mengalami defisit sebesar 104 triliun rupiah atau setara 0,43% dari produk domestik bruto. Sri Mulyani mengatakan defisit tersebut bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran karena masih sesuai desain, di mana defisit 104,2 triliun rupiah tersebut setara 16,2% dari target tahun ini. Defisit akhir Maret 31 Maret adalah 104,2 triliun. Sekali lagi, saya ulang, APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun. Ini yang sudah disepakati dengan DPR dan menjadi undang-undang. Jadi defisit 104,2 triliun itu artinya 16,9% dari target defisit tahun ini. Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan sebesar 616,2 triliun rupiah atau setara 2,53% terhadap PDB. Dari target tersebut, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar 3.621,3 triliun rupiah dan pendapatan negara 3.005,1. Pelaku usaha yang tahan ijazah pegawainya bisa diancam pidana. Dan berikut pemirsa perbincangan Angelica de Evagam dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Mereka udah resign, mereka udah keluar. Kalau mau ijazah dipulangin harus bayar 2 juta, ada yang 5 juta. Dan itu kan menurut saya pelanggaran. Makanya ada beberapa kawan-kawan yang sudah tidak bekerja, kemudian ijazah ditahan, ya kita minta ya mereka laporin ke polisi. Tapi gitu. Kemarin Bapak sidak itu atas laporan atau mungkin? Laporan dong. Ada laporan. Nggak mungkin kita melakukan sidak tanpa ada laporan ya. Kan nggak mau juga kita sembrono gitu loh. Nah ini kan sebetulnya bentuk negara hadir itu seperti ini gitu. Dan Riau juga itu sama aja tuh. Riau sama Surabaya ini sama ya Pak? Ya perilaku orangnya ya hampir sama. Apa alasan mereka? Nggak ngakuin tuh karyawannya, dia tidak pernah berhubungan dan sebagainya. Bahkan dianggap kita ini nggak punya surat apalah ABC. Mereka nggak sadar pakai surat tugas. Saya nggak menugaskan anak buah saya. Kloter pertama jemaah calon haji 1446 Hijriah tahun 2025 ini pemirsa telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kloter pertama jemaah calon haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Alhamdulillah bisa kesampaian selama 12 tahun menunggu. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa lancar semuanya. Dengan selamat, pulang dengan selamat, dan sehat. Sebelum naik ke pesawat, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus, yakni jalur fast track maka rute atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya setiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor. Sambut jemaah calon haji Indonesia Kloter 1, sejumlah sektor mulai mempersiapkan layanan di daerah kerja Madinah Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH terus melakukan persiapan agar segala keperluan jemaah bisa terpenuhi.
Jelang menyambut kedatangan para jemaah haji kloter pertama gelombang 1 yang rencananya akan tiba di Madinah, sejumlah persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah. Sebelum mengecek segala kelengkapan kebutuhan para jemaah haji, para petugas menggelar apel pagi dan berkoordinasi antar petugas maupun tenaga penghubung yang ada di Arab Saudi. Observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor. Diketahui dalam setiap sektor terdapat sejumlah layanan yang disediakan seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Dan itu sudah dilakukan dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan observasi itu. Selain menggelar observasi dan orientasi, petugas juga turut melakukan langkah-langkah mitigasi dengan harapan para jamaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan.